warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, bertemu lagi dengan saya Bu Herli Susanti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang menghindari akhlak mazmumah perkelahian antar pelajar. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, nanti setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar dalam Islam. Yang kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar dan diposting di media sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa agama itu melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Dan untuk profil pelajar Pancasila di sini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bertanggung jawab, berpikir kritis dan inovatif. Ya, pengertian perkelahian antar pelajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkelahian artinya pertengkaran, adu kata-kata, dan adu tenaga. Sedangkan pelajar yaitu anak sekolah, anak didik, murid, siswa, atau seseorang yang sedang belajar. Nah, apa itu perkelahian antar pelajar? Perkelahian antar pelajar dapat dimaknai dengan suatu perkelahian yang biasanya itu dilakukan secara beramai-ramai yang melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Faktor-faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Faktornya ada dua. Yang pertama, faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Bisa berupa apa? Yaitu rendahnya pengendalian diri seseorang. Yang kedua, faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Contohnya, satu, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Larangan berkelahi dan bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa athiman mubina. Yang artinya, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Hadis larangan berkelahi dan bermusuhan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki seseorang adalah suatu kefasikan, sedang memeranginya, membunuhnya adalah kekufuran. Undang-undang larangan berkelahi dan bermusuhan. Menurut KUHP pasal 338 bab 19 tentang kejahatan terhadap bernyawa yang berbunyi, barang siapa saja yang merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dampak. Tentu saja perkelahian antar pelajar menimbulkan dampak yang sangat buruk. Di antaranya, yang pertama, mengalami ketakutan, merasa was-was dan tidak berani berjalan sendiri. Yang kedua, mengakibatkan cedera, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Yang ketiga, bila terjadi kematian, maka kematian tersebut merupakan kematian yang sia-sia. Yang keempat,
bisa mengganggu proses belajar mengajar. Yang kelima, bisa mengikis nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Dan yang terakhir, keenam, mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, solusi. Bagaimana solusi untuk menghadapi perkelahian antar pelajar? Solusinya di sini ada 3. Yang pertama ada tindakan preventif, 2 tindakan represif, dan yang ketiga tindakan kuratif. Yang pertama, tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar. Contoh dari tindakan preventif yaitu yang pertama, menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, menumbuhkan empati kepada orang lain. Yang keempat, menghilangkan tayangan yang mengandung kekerasan. Dan yang kelima, memutuskan rantai dendam antar sekolah yang memiliki pertikaian. Itu untuk tindakan preventif. Yang kedua, yaitu upaya represif atau tindakan represif. Upaya represif itu apa? Yaitu memberikan sanksi kepada pelajar yang terlibat dalam perkelahian dengan menerapkan hukum. Yang ketiga, tindakan kuratif. Apa itu tindakan kuratif? Tindakan kuratif yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya perkelahian dengan cara pendampingan ataupun pembinaan. Ya, itulah dia materi untuk menghindari akhlak mazmumah, yaitu perkelahian antar pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum itu biar kita tambah semangat ya. Iya, saya dari SMK Sandipan memiliki sebuah jargon ya. Biasanya pada saat pembelajaran saya sering memberikan stimulus kepada anak-anak biar lebih semangat lagi. SMK bisa, SMK hebat, SMK Islam Cipang pesat dan hebat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.